Ya. Akhirnya sampai juga. Akhirnya sampai juga. Macet. Kalau macet komplainnya ke Mas Inton sama Habibur Rahman ya. Oh iya. Nah, ya. tadi juga ada langsung pertanyaan dan kritikan juga dari Pak Saud Sitomorang. Tadi dikatakan bahwa sebenarnya ada materi lainnya sebagai imbalan begitu. Berarti ini masuk dong unsurnya kemarin bagi-bagi susu. Pertanyaannya itu kampanye apa bukan? Nanti jadi kan harus dilihat unsur tindak pidananya. Jadi 280 mengatur larangan umumnya, umumnya. Kemudian ada pasal 480-an sampai 502 berapa gitu 523. itu mengatur tentang 545 ketentuan pidananya. Jadi unsur ketentuan pidananya harus nyambung ke 280. Nah, kemudian dilihat 515 itu tentang pemungutan suara, salah kalau ngambil itu. 523 tentang kampanyenya. Nah, setiap pelaksana lebih jelas nih. Kalau di 515 itu setiap orang. Pada hari pemungutan suara. Tapi kalau di 523 itu harus tim pelaksana, petugas pelaksana kampanye, peserta pemilu itu yang satu kesatuan utuh di situ. Enggak koma. Itu jadi bisa pelaksana, bisa peserta pemilu. Nah, itu dilihat. Dan kemudian imbalan lainnya seperti apa kepada peserta kampanye. Apa maksudnya? Kalau kegiatannya bukan kampanye bisa dimasukkan apa enggak? Nah, ini perdebatannya dalam nanti Sentra Gakumdu, bukan hanya di Bawaslu, ya. Nah, itu harus dilihat. Kemudian imbalan lainnya apa? Pertanyaan, kalau semua hal yang dikasih itu termasuk imbalan, jadi masalah tentang bahan kampanye. Oke, pertama, kaos gitu. Kaos, itu kan imbalan bentuk. Apakah itu imbalan? Bukan. Loh, semua caleg ngasih kaos itu. Iya. Tumbler. Payung gitu. Payung. Ada bazar. Bazar kan kampanye bentuk lain. Ya. Apakah tidak boleh? Ya. Nah, itu masuk di imbalan menurut Bawaslu? Nggak masuk di imbalan. Nggak masuk di imbalan. Tapi Saud Sitomorang mengatakan ya itu imbalan. Ya. Misalnya voucher. Voucher ya. Ada ya? Ada voucher apa? Misalnya kan uang transport. Nah, tadi kalau voucher belanja sembako gimana? Nggak boleh. Kecuali bazar. Kecuali bazar. Voucher bensin boleh apa nggak? Boleh kepada peserta kampanye. Tapi ini semua tim ses, semua paslon sudah mengerti, memahami. Sudah mengerti yang begini. Kita kan masih ada pertanyaan kita kan melakukan ini semenjak dari tahun 2014, 2019. Saya menjadi anggota Bawaslu tahun 2019. Jadi hal ini sebenarnya tidak terlalu berbeda. Cuma hanya masalahnya sekarang PKPU kampanye sekarang itu lebih blur. Harus kita akui. Kenapa? Kalau dulu jelas pelanggaran kampanye tidak memberitahukan, masuk pelanggaran administrasi. Sekarang pelanggaran peraturan perundangan. Pelanggaran apa nih? Nah, akhirnya kami yang menentukan. Misalnya, semoga Bang Habib misalnya tidak memberitahukan kepada polisi, KPU dan Bawaslu ketika akan melakukan kampanye. Nah, itu bisa dibubarkan oleh siapa? Oleh KPU pertama. Atas siapa? Atas perintah Bawaslu. Jadi, tapi tiba-tiba di lapangan nih. KPU-nya nggak mau, ya terpaksa Bawaslu dengan polisi atau pemerintah daerah, Satpol PP. Bukan Gakumdu. Gakumdu nggak boleh. Gakumdu tidak pidana. Satpol PP jadinya? Iya, karena administratif. Nggak bisa kemudian. Itu yang menurut Anda blur tadi itu situ? Itu yang kemudian jadi blur. Sekarang pembahasan door prize. Door prize boleh apa enggak? Masih dibahas di kami. Teman-teman KPU nggak ngasih batasan. Sekarang hadiah. Hadiah tuh boleh lebih 1 juta apa enggak? Kalau dulu dibatasi. Lebih dari 1 juta kena. Nggak boleh. Sekarang ini agak jadi masalah. Nah, jadi masalah nanti jika ada orang peserta pemilu itu hadiahnya misalnya rumah, umroh gitu ya. Itu jadi masalah. Dulu bisa kita tegakkan. Sekarang kita sudah buat aturan di surat edaran kami itu tidak boleh. Ketua, itu yang Anda sebutkan tadi itu variabel imbalan tadi, itu fakta atau cuma permisalan? Fakta. Bawaslu ada laporan terkait dengan itu semua. Ada. Voucher lah, apa tuh namanya itu? Ada, Mas. Ada voucher kayak dia bilang tumbler. Tumbler ada pembagian. Lah itu kan nggak ada masalah. Itu bahan kampanye. Jadi jangan sampai nanti jadi masalah. Jadi bahan kampanye dianggap sebagai imbalan. Bahaya itu. Imbalan tuh sebenarnya uang, dalam paling penting uang atau sembako. Sembako kan bisa dinilai dengan uang. Nah, pertanyaannya susu yang dibagi. Kalau susu 250 mili. Kemudian dibagi hanya diminum, itu termasuk tidak. Karena nominalnya tidak besar atau gimana? Ini bukan karena Gibran Raka Buming Rakanya kan? Bukan masalah itu. Nanti ada yang bagi pun nggak ada masalah nanti. Misalnya selalu kita misalnya nih, kita selalu disudutkan bahwa tentang
Mas Gibran itu kami bertindak, misalnya pembagian yang dikatakan katanya Pilih pembagian kasih, uang, dianggapnya gitu ya. pembagian uang di pesantren. Pesantren. Bukan tidak banyak, bukan pembagian uang. Itu kami sampaikan juga kepada masyarakat. Tapi ada kaos di situ. Kaos kan masuk bahan, apakah kaos yang mana nih? Ya, pasangan nomor 02 Kaos boleh berarti ya? Loh, kaos kan bahan kampanye, Mas. Kalau Rasa- kampanye kan boleh kalau kaos. Oke, Pak Ketua tahan dulu ya. Sebelum saya ke Bang Habib, saya mau ke Pak Saud. Tanggapi sedikit, Pak Saud boleh? Itu ketua sudah bersuara barusan tadi Pak Saud. Iya, itu tadi makanya saya bilang logika, nalar, argumentasi hukum kita ini udah laris, ya kan? Iya nggak? Udah saya ulas lagi itu, balikin lagi itu, saya tunjukin lagi itu, ya kan? Kan sudah jelas tadi Bagja sebut mengenai pasal 280. Pasal 280 itu kan yang kena itu pelaksana, peserta, dan tim kampanyenya gitu loh. Tapi dia nggak. Jadi maksud saya, Bang Saud. Tapi Bang gambar Saud, ini nggak mohon utuh maaf. gitu loh. Ini Habibur Rahman bilang katanya berapa? Ini pasal 523, tetapi pasalnya tidak ditampilkan utuh. Coba cari TV Bang. Pasalnya ditampilkan utuh. Jadi subjeknya harus jelas sejak awal gitu loh. Oke, Bang Saud jadi pasal silakan. utuhnya begini nih. Ini 523 ini utuh nih, ambil dari undang-undang utuh nih. Ini utuh, Ya, saya ambil ya. tampilkan, Bang. Ini nggak ada apa-apa nih sama Ya. saya copy paste dari undang-undangnya asli. Saya copy paste Ya. dari undang-undangnya asli. Gitu. Isinya begitu. Jadi maksud saya debat kita hari ini, kalau kita hanya debat-debat pasal itu juga, sementara Bagja tadi udah jelas justifikasinya mengarah kepada nalar argumentasi hukum kita. Pada bagian lain kita hari ini udah bicara, ya sudah banyak tanda-tanda yang saya bilang tadi, elang itu sudah berbunyi, tapi kita nggak nanggepin soal Ya. elang itu. Ini kan baru satu, susu ini baru satu, yang menurut calon juga tadi katanya dia bilang dengan simpelnya bilang pernak-pernik. Ini bukan pernak-pernik. Kan tadi calonnya bilang begitu. Wah, ini memang pernak-pernik. Bukan, ini soal pelanggaran, ini soal etika, ini soal moral, ini soal politik uang, ini soal korupsi di elektoral kita, kemudian yang menuju yang kita sebut sebagai korupsi politik. Jadi jangan dianggap kecil. Makanya dari awal kan kita sepakat bahwa kalau bentuknya Undang-Undang 253 itu materi lainnya, ya udah jabarin aja materi lainnya apa. Ya saya bilang itu juga kaos yang berlogo juga sebenarnya seperti apa itu bisa diperdebatkan. Jadi menurut saya begini loh, ada ketidakpastian kita sekarang yang masing-masing itu menjustifikasi tugasnya seolah-olah mereka sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang. Padahal pemahaman kita terhadap undang-undang kita nggak seperti itu. Itu yang kita sayangkan. Baik. Ya, Oke, Bang Masinton, Anda Bang? Ya, intinya adalah penegakan aturan, gitu loh. Jadi penegakan aturan itu nggak bisa dilakukan dengan jawaban-jawaban yang normatif, gitu. Nah, gimana dengan proses surat suara yang terdistribusi di luar tanggal dan kemudian ada juga distribusi suara yang disimpan di di tempat yang tidak resmi begitu. Nah, itu apa sikap Bawaslu terhadap itu? Nah, artinya apa? Bahwa seluruh tahapan proses pemilu ini, baik dari sisi sosialisasi, kampanye, kemudian distribusi surat suara, proses pencoblosan, penghitungan surat suara, itu kan semua harus diawasi rangkaian ini agar bisa hasilnya dipercaya oleh masyarakat. Kalau seluruh tahapan proses ini Bawaslu tidak mampu menegakkan aturan dan KPU ceroboh begitu ya, dengan adanya distribusi surat suara yang di luar ketentuan, ini akan membuat publik menjadi ragu terhadap seluruh tahapan proses pemilu ini. Kalau publik ragu, apalagi tidak percaya, maka ini menjadi bahaya. Nah, ketika ada suara-suara seperti ini, maka alarm dari KPU, Bawaslu itu harus cepat tanggap, gitu loh. Jangan membiarkan, jangan mendiamkan, kemudian mencari Bang Masinton, pembenaran. mumpung ada Ini Bawaslu bahaya. di sini ya, tapi saya Saya dulu, oke.
Oke, Bang Habib. Pagi ini bintangnya Pak Masinton. Bintangnya dia. Ya, Kenapa? Dia menyampaikan sesuatu yang normatif dan memang buat kita semua, ya kan ya. Jadi kalau kita bicara kasus ya, Rivi, teman-teman, ya capek juga karena di tiap kubu ada kasus yang dilaporkan. Kayak tadi kan gambar ya, Pak bawa kalender Ganjar Mahfud, gambar bawa minyak goreng. Bawa minyak goreng. Kalau itu jelas, kalau minyak goreng termasuk sembako. Oke. Tapi kita lihat konteksnya apa kan kita nggak tahu, ya kan. Oke. Lalu ke hari ini kami juga melaporkan adanya aktivitas ya, tim yang mengatasnamakan Amin ya. Dugaan ada acara Direktorat Jenderal Bina Penempatan Tenaga Kerja ya, yang lalu berubah menjadi dalam backdropnya dirubah menjadi sosialisasi paslon Amin, ya kan ya, di mana di situ dijanjikan akan didatangkan program dan anggaran. Nah itu akan kami laporkan. Ini dugaan. Jadi kalau kita bicara kasus, tapi bukti-buktinya sudah ada. Ada semua. Jadi kalau kita bicara kasus, pastilah ini menyebar ke tiga paslon. Kenapa? Karena kekuasaan sebagai sumbernya kecurangan juga menyebar, ya kan? Ya tapi kan hukum harus tegak dong. Ya karena itu yang paling benar. Kenapa saya bilang Pak Masinton, Oke. ya kan? Beliau bicara umum, ya bicara norma. Secara norma KPU dan Bawaslu nih, teman-teman Bawaslu, yang akan menjadi sangat seksi nih. Nah, Pak dia. Bagja ini yang paling seksi sekarang, Pak. Anda disorot. Saya barusan ya kan, Pak Bagja di jalan mau ke sini, saya sudah marah-marah dengan Pak Bagja. Nggak benar. Masa terbukti diduga. Nggak ada istilah terbukti diduga. Terbukti diduga gitu loh. Nah ini kan bikin rancu gitu. Baik Bang Habib, saya minta durasi untuk penjelasannya. Profesionalisme teman-teman dituntut. Baik, ya di satu sisi kita berempati juga. Tugasnya berat beliau. Silakan Pak Ketua, Bang Masinton dan Bang Habib tadi itu. Pertama tadi masalah itu kan saya mengandaikan itu Bang. Nah, mengandaikan jika terbukti maka dugaan pelanggarannya diteruskan. Nah, itu dia. Nah, jadi dugaan itu terbukti kan itu. Mungkin agak slip mungkin pada saat itu ya. Dugaannya terbukti. Nah, kemudian yang kedua masa tadi Bang Masinton cerita tentang Gunung Sitoli. Bang, jangan lupa yang melakukan itu polisi dan Bawaslu. Bukan KPU loh. Polisi dan Bawaslu yang menemukan gudang itu polisi dan Bawaslu. Nah, yang di Gunung Sitoli itu jadi perhatian kami Bang, karena selalu akan jadi masalah di setiap pemilu dari 2014, 2019. Bukan gudang yang ditunjuk loh itu padahal. Bukan tunjuk, bukan gudang yang tunjuk. Menarik ini. Nah ini kami lagi telusuri, nggak kemudian. Artinya Anda memfollow up gitu? Bukan memfollow up lagi. Memblow up Anda malah? Iya, yang kemudian yang menemukan itu polisi dan jaksa, polisi dan Bawaslu. Kan tidak dijadikan sesuatu yang di blow up oleh Anda. Sudah di penelusuran yang dicoba aja di TV itu, Kongres di TV One itu, yang diwawancara kan ketua Bawaslu. Jadi itu atas laporan masyarakat. Soal Taiwan. Nah soal Taiwan, ini karena ini masih dalam penelusuran kasus, saya nggak bisa ngomong ini. Nggak bisa dibuka di sini. Karena belum. Pertama adalah PKPU tentang pungut hitung lampiran. Nah kemudian dalam undang-undang itu 1 bulan sebelum pemungutan suara sudah boleh dikirim. Di PKPU lampirannya dibatasi tanggalnya 2 sampai 8. 2 sampai 8. Nah, ini pertanyaan besarnya di situ nanti. Tapi ini saya kasih clue saja kepada Bang. Kenapa kemudian kami menganggap itu bukan surat suara rusak? Kenapa? Karena surat suaranya sah itu yang mengirimkan PPLN. Kalau PPLN yang mengirim, nanti kalau kemudian dikasih lagi surat suara yang kemudian dianggap dianggap rusak, kemudian dikirim surat suara lagi, akan kemudian 31.000 orang itu akan bingung. Ini kami pilih lagi. Pilih lagi. Kemudian pada hari H, kan surat suara itu baru dihitung ketika pemungutan suara selesai. 14, walaupun di luar negeri, walaupun mereka sudah kirim sebelumnya. Nah, apakah kemudian bisa disortir 31.000? Pertanyaan penting dari 170.000. Itu pertanyaan pentingnya ke depan. Jadi sebentar ya. Karena karena 1 sampai 2 hari. Nah, ini lagi diproses Pak Bang Masinton. Lagi diproses oleh Panwas Taipei. Baik. Nah, itu satu. Kemudian waktu kita sudah habis nih. Yang memblow up juga misalnya di Banten misalnya. Ini loh, ada satu tuh, itu proses distribusi surat suara bukan di bulan Januari, bulan Desember sudah didistribusi dan tercoblos. Gitu loh. Jadi jangan dibawa ke ranah teknis Mas Bagja, Pak Ketua. Jadi maksud saya ya itu harus dilakukan upaya tindakan karena di PPLN lain
itu akan bisa terjadi hal yang sama. Surat suara terdistribusi sebelum tanggalnya. Baik, Gitu loh. Gatot. Ya. Baik. Kalau di tempat PPLN Singkat. kami sudah Ketua. cek belum. Tidak ada yang mengirimkan sebelum tanggal itu. Dan sudah ditangani juga. Harus hati-hati ya. juga ya. Di Asia itu, sebagian Asia, ada namanya liburan Imlek. Oke. Nah itu perlu Baik. itu sudah disampaikan ke KPU teman-teman PPLN. Nah kemudian ada distribusi satu lagi di Banten, Pak. Akhirnya saya sebut ini daerahnya. Ada satu, untung bukan surat suara. Ya. Tapi Apa? Satu truk dikirim hanya dengan supir ke gudang KPU yang gudangnya berbeda dengan kantor. Itu hanya satu supir tanpa pengawalan, tanpa isinya dikasih tahu apa? Bawaslu. Isinya apa? Isinya form 1C1 plano. Oke. Wow. Itu bahaya itu satu plano loh. Itu Artinya semua terdeteksi dan itu semua di Iya, makanya kami lagi menggathering permasalahan logistik pemilu dari teman-teman Panwas. Baik. Agar tidak terjadi lagi. Itu juga perhatian juga Polda juga baik. sih. Baik. Sinyal untuk itu. Baik, baik. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak sebelumnya sudah hadir pada pagi hari ini dan juga kita berharap pemilu 2024 ini lancar, aman, terkendali dan semuanya jujur dan adil. Jujur dan- Itu ya yang perlu digarisbawahi ya. Terima kasih banyak. Sehat selalu. Selamat Bapak, tahun terima kasih. baru. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.